Hey girl, hey girl, oh won't you be my Arab girl? Salam. Shalom. Puji nama Tuhan, saya sangat bersyukur pada malam hari ini diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala di tempat ini untuk saya bisa membagikan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dari kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel pasal 23. Pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kitab 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan ayat yang ganjil. Saudara semua baca ayat yang genap, dan di ayat yang kelima kita akan sama-sama. 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai 5. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Daud di Kehila. Ayat 1. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah kau akan melindungi menghadap orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, tidak, katakanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawabnya firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan ayat yang kelima kita sama-sama. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Dia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalau ia terang mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Terima kasih, kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan. Tema firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini adalah menang atas masalah. Yang namanya masalah dalam menjalani kehidupan ini, entah tua, muda, wanita, laki-laki, punya jabatan, tidak punya jabatan, kaya atau miskin, yang namanya masalah pasti menghadapinya. Siapapun kita pasti mengalami yang namanya masalah atau persoalan dalam kehidupan ini. Dalam firman Tuhan ini ada satu masalah yang dihadapi oleh Raja Daud. Maaf, pada waktu itu dia belum sah menjadi raja. Orang-orang Kehila diserang oleh orang-orang Filistin, tentara-tentara Filistin. Dan pada waktu itu juga Daud sendiri dikejar-kejar oleh Raja Saul. Di sini Daud menghadapi suatu masalah yang besar. Apakah dia harus berlari terus dari kejaran Raja Saul, atau sebagai seorang panglima besar di kerajaan Israel dia harus menolong orang-orang Kehila? Ini suatu masalah yang besar yang dihadapi oleh Daud. Teman-teman, bapak-bapak, kaum pria semuanya, mungkin ada masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Masalah kita berbeda-beda. Ketika saya menghadapi satu masalah, mungkin bagi Pak Gabe itu masalah kecil buat Pak Gabe, tapi buat saya itu sangat besar masalahnya. Atau mungkin bagi saya itu masalah kecil, tapi buat saudara Rius itu masalah yang sangat besar. Ketika kita menghadapi masalah, ada masalah
yang mungkin kita tidak mampu hadapi. Pada malam hari ini kita mau belajar bersama bagaimana caranya agar kita bisa menang atas masalah yang kita hadapi. Ada 3 cara yang dilakukan oleh Daud di sini untuk kita pelajari bersama pada malam hari ini. Cara pertama yang harus kita lakukan agar kita bisa menang atas masalah yang kita hadapi adalah minta kehendak Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita. Di ayat yang kedua mengatakan begini. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah kalahkan orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Di ayat yang keempat juga mengatakan begini. Lalu bertanyalah pula Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia, berfirman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Cara yang dilakukan oleh Daud untuk mengatasi masalah ini, atau untuk menghadapi orang-orang Kehila, untuk menghadapi tentara orang Filistin, dan menolong orang-orang Kehila dari serangan orang-orang Filistin, yang dia gunakan pertama adalah dia minta kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu sangat penting untuk kita ikuti dalam kehidupan ini. Daud minta kehendak Tuhan untuk maju berperang melawan orang Filistin demi menyelamatkan orang-orang Kehila. Bapak-bapak, saudara-saudara, teman-teman semua, mungkin pernah kita baca, Daud pernah mengalahkan Goliat. Dan dikatakan juga dia mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Itu suatu pengalaman yang dimiliki oleh Daud. Tetapi di sini dia tidak mengandalkan pengalamannya itu untuk menghadapi masalah ini. Dia tidak menyombongkan dirinya. Dia tidak berkata, saya hebat, Goliat saya kalahkan kok. Berlaksa-laksa musuh saya sudah kalahkan kok. Tetapi di sini dia datang minta kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu sangat penting kalau kita menghadapi masalah. Apapun masalah itu yang kita hadapi, perlulah yang pertama harus kita lakukan adalah minta kehendak Tuhan. Amen. Untuk menyelesaikan masalah ini. Amen. Apapun itu masalah, mintalah kehendak Tuhan. Daud tidak berkata, wah saya hebat, saya kuat. Dengan pengalaman. Pengalaman Daud bisa membuat dia untuk jauh dari Tuhan. Bisa. Dia bisa berkata, saya hebat, saya kuat. Bisa membuat dia untuk jauh dari Tuhan. Dan bisa juga membuat dia semakin dekat dengan Tuhan. Dan ternyata yang dilakukan Daud, dia semakin dekat Tuhan, dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang dia miliki, atau strategi-strategi yang dia miliki untuk menghadapi semua musuh yang pernah dia hadapi, dia tidak gunakan itu sebagai tolak ukur untuk menghadapi orang-orang Filistin pada waktu itu. Tetapi yang dia lakukan adalah dia minta kehendak Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini, mungkin kita punya banyak pengalaman, punya kepintaran, punya gelar, punya status, punya kekayaan, dan sebagainya, untuk kita bisa menghadapi suatu masalah. Tetapi itu bukan menjadi jaminan untuk menyelesaikan setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Yang menjadi jaminan adalah minta kehendak Tuhan.
kehendak Tuhan sangatlah penting untuk kita minta ketika kita menghadapi suatu masalah. Ini cara pertama yang dilakukan oleh Daud untuk mengatasi masalah dan untuk menang atas masalah yang dihadapi pada waktu itu. Itu cara pertama. Demikian juga bagi kita untuk menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi. Maka cara pertama yang harus kita lakukan adalah minta kehendak Tuhan. Cara yang kedua yang harus kita lakukan untuk kita menang atas masalah-masalah yang kita hadapi adalah fokus pada kehendak Tuhan. Di ayat yang kedua saya akan bacakan bagi kita. Jadi ayat yang ketiga saya akan bacakan bagi kita. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Bapak-bapak, teman-teman semua, hal kedua yang dilakukan oleh Daud untuk menghadapi masalah yang dihadapi adalah dia fokus pada kehendak Tuhan. Daud bersama orang-orang yang mengikuti dia. Kalau kita baca di pasal 22, di ayat yang kedua berkata begini, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang-orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Inilah orang-orang yang dikatakan di sini bahwa ada 400 orang yang mengikuti Daud pada waktu dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Ketika pada waktu untuk menghadapi orang-orang Filistin yang menyerang Kehila, orang-orang yang bersama dengan dia berkata bahwa di Yehuda saja kita dalam keadaan ketakutan, apalagi kita harus pergi ke Kehila untuk melawan orang Filistin. Itu memang fakta yang ada. Orang-orang yang mengikuti dia melihat bahwa sekarang mereka dikejar oleh Raja Saul. Mereka dalam keadaan yang takut, benar. Itu fakta yang ada. Tetapi Daud dia fokus pada kehendak Tuhan. Kata-kata orang-orang yang mengikuti dia itu bisa membuat dia lemah dan berkata, gak usah. Kita gak usah pergi ke Kehila untuk melawan orang Filistin demi menyelamatkan orang-orang Kehila. Kalau dia mendengarkan kata-kata dari orang-orang yang mengikuti dia. Tapi yang terjadi di sini, dia lebih fokus pada kehendak Tuhan. Dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orangnya. Tapi yang menjadi masalah sekarang, mungkin saya sampaikan firman Tuhan begini, lalu si Joyce bilang, Tuhan bilang, besok pagi dia hadapi Pak Demi bilang, saya pulang Pak. Kenapa? Tuhan tadi malam bilang, saya di sini gak cocok. Kita bercanda ya. Iya kan dia bisa saja katakan kehendak Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, saya minta kehendak Tuhan dan Tuhan suruh saya pulang. Itu menjadi persoalan. Daud di sini teman-teman, bapak-bapak yang saya kasihi, saya hargai. Daud di sini dia lebih fokus pada kehendak Tuhan dibandingkan dengan kata-kata yang diungkapkan oleh orang-orang yang mengikuti dia.
Dia bertindak sesuai dengan iman. Dia tidak melihat fakta yang ada. Faktanya mereka dalam keadaan ketakutan. Tetapi dia lebih fokus pada kehendak Tuhan. Fokus pada kehendak Tuhan. Janganlah dengarkan apa yang dikatakan oleh. Tapi kalau yakin bahwa itu kehendak Tuhan, fokuslah pada hal itu. Fokus pada kehendak Tuhan itu penting. Mungkin orang lain berkata, percuma kau lakukan hal itu. Tidak ada artinya. Tidak berguna. Kamu akan capek percuma dan sebagainya. Tetapi kalau yakin bahwa itu kehendak Tuhan, fokuslah pada kehendak Tuhan itu. Daud di sini dia fokus benar-benar pada kehendak Tuhan. Dia tidak mau dengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mengikuti dia. Mari kita fokus, sama-sama fokus pada kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan yang kita yakini dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara umum. Fokuslah pada kehendak Tuhan itu. Jangan dengarkan kata orang lain. Dengarkanlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti yang tadi saya bilang, si Joyce, kok Tuhan tidak kehendaki saya berada di sini. Saya mau pulang, Pak. Itu menjadi satu pertanyaan. Kalau dia malam ini dia berdoa, tadi kan kita belajar bahwa minta kehendak Tuhan. Dan dia berdoa, minta kehendak Tuhan. Dan ketika dosen larang dia, tidak, ini kehendak Tuhan, saya harus pulang. Fokuslah pada kehendak Tuhan, bapak-bapak, saudara semua, teman-teman semua yang ada. Hendaklah kita fokus pada kehendak Tuhan. Melihat keadaan kita secara pribadi, mungkin ekonomi dan sebagainya. Mungkin kata orang lain terhadap kita, fakta yang ada sesuai dengan ini, yang mereka berada dalam ketakutan. Tapi mungkin di sini orang-orang yang mengikuti dia, yang orang-orang yang ada di sini yang mengikuti dia sendiri, yang berusaha membuat dia lemah. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tetap fokus pada kehendak Tuhan. Malah di ayat yang berikutnya, di ayat yang tadi ke-4, dia bertanya lagi kepada Tuhan. Dan ketika dia sudah Tuhan katakan bahwa engkau harus pergi, maka sama sekali dia tidak mau mendengarkan lagi apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mengikuti dia. Fokuslah kepada Tuhan fokuslah pada kehendak Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan hidup yang kita alami dalam kehidupan ini. Hal ketiga, cara yang ketiga agar kita bisa menang atas setiap persoalan hidup atau setiap masalah yang kita hadapi adalah melakukan kehendak Tuhan. Di ayat yang ke-5, kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang-orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Cara ketiga yang dilakukan oleh Daud untuk menghadapi masalah atau untuk menang atas masalah yang dihadapi pada waktu itu adalah dia melakukan kehendak Tuhan. Dia sudah tahu kehendak Tuhan. Tadi dia minta dan dia fokus, dan Tuhan beritahukan hal itu, bahwa dia harus pergi.
maka yang dia lakukan adalah dia melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu sangat penting. Melakukan firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan ini. Kalau hanya tahu tentang firman Tuhan atau tentang kehendak Tuhan dan kita tidak lakukan, hal itu tidak ada artinya, tidak ada faedahnya dalam kehidupan ini. Kalau kita hanya tahu dalam kehidupan ini. Kalau Daud hanya tahu kehendak Tuhan dan dia tidak bertindak atau tidak melakukannya, maka orang-orang Kehila tetap dijarah oleh orang-orang Filistin pada waktu itu. Daud melakukan kehendak Tuhan. Hal ini yang sangat susah dalam kehidupan ini. Mungkin kita tahu bahwa jujur itu suatu kehendak Tuhan. Tetapi terkadang apa yang terjadi? Kita bohong. Mungkin kita tahu bahwa setia, taat dan sebagainya itu kehendak Tuhan. Tetapi terkadang kita tidak melakukannya. Dan masih banyak hal dalam firman Tuhan. Kita sebagai manusia seringkali gagal dalam hal ini. Kita tahu firman Tuhan. Mungkin kita mengajarkannya seperti saya saat ini dan sebagainya. Tetapi kita tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi di sini firman Tuhan pada malam hari ini mengajar kita semua untuk ketika kita tahu kehendak Tuhan, hendaklah kita lakukan dalam kehidupan kita. Lakukanlah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah. Jangan lakukan kehendak orang lain, kehendak manusia. Saya tidak katakan bahwa ketika menghadapi masalah janganlah bertanya kepada orang lain. Tidak, saya tidak katakan begitu. Atau jangan meminta pendapat orang lain atau sebagainya. Tidak. Tetapi yang paling utama yang harus kita lakukan di sini adalah melakukan kehendak Tuhan. Itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai kaum pria di tempat ini. Bapak-bapak, teman-teman semua yang saya kasihi dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama. Daud ketika ada masalah yang terjadi, maka dia menghadapi masalah itu dan menang atas masalah itu dengan cara meminta kehendak Tuhan. Dia fokus pada kehendak Tuhan dan dia melakukan kehendak Tuhan. Biarlah hal-hal ini, ketiga hal ini, kita mau meminta kehendak Tuhan, kita mau fokus pada kehendak Tuhan, dan kita mau melakukan kehendak Tuhan ketika kita menghadapi masalah. Maka kita akan menang atas masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Biarlah firman Tuhan yang saya bisa bagikan bagi kita pada malam hari ini bisa memberkati kita semua pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita